Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Mary. Semoga Prof. Mary diberikan sehat selalu. Di sini saya Dea akan mempresentasikan mengenai gizi tumbuh kembang usia anak sekolah 9-12 tahun. Nah, di sini outline-nya yang pertama yaitu mengenai konsep pertumbuhan dan juga perkembangan anak usia sekolah 9-12 tahun. Dan yang kedua yaitu mengenai kebutuhan gizi anak usia sekolah 9-12 tahun. Dan yang ketiga yaitu mengenai masalah gizi yang timbul pada anak usia sekolah 9-12 tahun. Dan yang pertama yaitu mengenai konsep pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu sendiri merupakan suatu perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, ataupun dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, yaitu berupa gram, pound, kilogram, dan juga ukuran panjang, yaitu berupa sentimeter dan juga meter, dan umur tulang dan juga keseimbangan metabolik, yaitu meliputi retensi kalsium dan juga nitrogen tubuh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep perkembangan. Nah, perkembangan itu sendiri merupakan bertambahnya struktur dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, yaitu meliputi gerak halus juga, bicara dan juga bahasa, serta sosialisasi dan juga kemandirian. Nah, perkembangan itu sendiri merupakan suatu perubahan dan juga perubahan ini bersifat kualitatif, sedangkan yang pertumbuhan tadi bersifat kuantitatif. Ini merupakan konsep anak usia sekolah. Nah, pada periode ini disebut juga sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten. Nah, masa ini masa untuk mempunyai tantangan baru. Nah, usia sekolah ini merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan dalam penyelesaian diri pada kehidupan dewasa dan juga memperoleh keterampilan tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai konsep tumbuh kembang anak usia sekolah. Nah, pertumbuhan itu merupakan suatu perubahan fisik dan juga peningkatan ukuran. Nah, pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif, yaitu indikatornya tadi sudah saya sebutkan tadi, yaitu meliputi tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, dan juga pertumbuhan gigi. Beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu diantaranya hormon pertumbuhan GH atau growth hormone, tiroksin, insulin, kortikosteroid. Nah, semuanya ini mempengaruhi komposisi tubuh. Nah, juga ada hormon leptin, yaitu yang mempengaruhi komposisi tubuh. Ada hormon paratiroid, dan juga kalsitonin. Nah, pada hormon kalsitonin ini semuanya mempengaruhi mineralisasi tulang. Sedangkan perkembangan itu sendiri merupakan suatu peningkatan kompleksitas, fungsi, dan juga kemajuan keterampilan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan ini merupakan aspek perilaku dari pertumbuhan. Misalnya, individu mengembangkan kemampuan untuk berjalan, berbicara, dan juga berlari, serta melakukan suatu aktivitas yang semakin kompleks. Nah, ini adalah tahap tumbuh anak dari masa prenatal sampai dengan masa usia remaja. Nah, di sini saya hanya membahas pada masa pra-remaja saja, yaitu umur 6-12 tahun, karena ini disesuaikan dengan topik saya, yaitu pada anak usia 9-12 tahun. Nah, di sini pada tahap umur ini tumbuh kembang utamanya yaitu meliputi pentingnya teman sebaya itu sangat penting. Nah, dalam proses sosialisasi ini dengan lingkungannya, anak memerlukan teman sebaya. Pada masa ini anak banyak bergaul dengan teman sebayanya karena teman sebaya ini memberikan pandangan baru dan juga kebebasan dalam memberikan pendapat. Selain itu, teman sebaya juga memberikan motivasi juga belajar kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi, dan juga bekerja sama, serta belajar aturan-aturan yang ada. Yang kedua yaitu anak mulai berpikir logis meskipun masih konkret operasional. Nah, di sini meskipun masih konkret operasional, anak sudah mampu membayangkan suatu peristiwa tanpa harus mengalaminya terlebih dahulu. Nah, di sini anak mulai menggunakan proses pikir logis dengan materi yang konkret seperti objek, manusia, dan peristiwa yang dapat disentuh
dan juga dilihat. Sebagai contoh, pada masa ini anak sudah mulai mampu memilih makanannya yang dianggapnya menarik. Yang ketiga yaitu egosentris mulai berkurang. Nah, di sini pola pikir anak sudah berubah dari egosentris ke pola pikir logis. Nah, anak juga mulai bergerak melalui tahap perkembangan kesadaran diri dan juga standar moral. Nah, anak sudah mulai peduli dengan teman-temannya tanpa memikirkan diri sendiri. Misalnya, temannya jatuh, anak sudah mulai berniat untuk membantu temannya seperti itu. Yang keempat yaitu mengenai memori dan juga kemampuan berbahasa ini meningkat. Jadi anak mengerti bahwa bahasa adalah alat penyampaian untuk menggambarkan dunia secara subjektif dan juga kata-kata memilih arti yang relatif dan juga bukan absolut. Sehingga di sini anak memahami bahwa satu kata memiliki lebih dari satu arti dan perbedaan kata untuk objek yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai kemampuan kognitif dan juga meningkatkan akibat sekolah formal. Dan di sini anak dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga berpikir melalui suatu tindakan, mengantisipasi akibat dan juga kemungkinan untuk memikirkan kembali tindakannya. Misalnya memukul temannya, dia akan berpikir kembali ketika dia memukul temannya, dampak apa yang bakal dia terima dari tindakannya tersebut. Misalnya dampak memukul temannya, dia akan dimarahi guru dan juga dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep diri tubuh yang mempengaruhi harga diri anak tersebut. Jadi anak mulai mencoba mendapatkan kompetensi dan juga keterampilan untuk mendapatkan respon positif sehingga anak cenderung menarik diri. Contohnya dapat menyebabkan nafsu makan anak tersebut menurun. Sementara itu nafsu makan yang menurun dapat mengurangi asupan makan anak yang akan berdampak pada status gizi anak, usia sekolah tersebut, serta pertumbuhan dan juga perkembangannya. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan fisik yang lambat. Jadi anak sudah mulai mengalami pertumbuhan fisik yang lambat dikarenakan anak sudah mulai pubertas seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan juga kemampuan atletik meningkat. Nah, anak usia sekolah ini memiliki tingkat energi yang tinggi dan juga eksplorasi yang tinggi pula, sehingga banyak aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak usia sekolah tersebut seperti bersepeda, berenang bersama teman-temannya. Jadi anak di sini lebih suka bermain seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar anak. Dan di sini ada 3, jadi ada ASIH, ASA, dan juga ASUH. Nah, ASUH itu merupakan kebutuhan fisik biomedis. Jadi, kebutuhan fisik biomedis ini meliputi pangan ataupun gizi, yaitu kebutuhan yang terpenting pada anak tersebut, serta perawatan kesehatan dasar, yaitu antara lain imunisasi, pemberian ASI, dan juga pengobatan apabila anak tersebut sakit. Dan juga di sini ada kebutuhan ASIH, yaitu kebutuhan emosi ataupun kasih sayang pada tahun pertama kehidupan. Nah, hubungan penuh kasih sayang erat mesra dan juga selaras antara ibu dan juga anak ini merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, baik fisik, mental, maupun psikososial. Nah, kasih sayang pada orang tua ini akan menciptakan ikatan yang erat dan juga kepercayaan dasar pada anak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai ASA. Nah, ASA ini yaitu kebutuhan akan stimulasi mental. Jadi stimulasi mental ini akan merangsang mental dari psikososial, yaitu kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, dan juga agama, serta kepribadian, moral, etika, dan juga produktivitas. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sekolah. Dan di sini ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini yang saya bahas terlebih dahulu yaitu
yaitu meliputi faktor internal. Ada beberapa faktor, ada 4 faktor. Yang pertama yaitu mengenai faktor genetik. Jadi faktor genetik ini merupakan modal dasar dan juga mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak tersebut, yaitu melalui instruksi genetik yang terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dan di sini dapat ditentukan kualitas dan juga kuantitas pertumbuhan. Jadi faktor genetik ini antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan juga patologik, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa, warna tubuh, dan serta bentuk tubuh. Yang kedua yaitu ada faktor unsur berpikir dan juga kemampuan intelektual. Nah, ini yaitu meliputi kecepatan berpikir. Dan yang ketiga yaitu ada keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh, yaitu kekurangan hormon yang menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak. Yang keempat yaitu mengenai emosi dan juga sifat-sifat temperamen tertentu, yaitu seperti pemalu, anak menjadi pemarah, tertutup, dan juga lain-lainnya. Faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu mengenai keluarga. Jadi pada sikap dan juga kebiasaan keluarga dalam mengasuh dan juga mendidik anak ini sangat erat dengan kebiasaan yang akan diturunkan pada anaknya nanti. Jadi keluarga dalam hal ini seharusnya menunjang proses pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara optimal. Yang kedua yaitu mengenai gizi. Jadi keadaan gizi ini tergantung pada tingkat konsumsi dari keluarga tersebut, yaitu kualitas hidangan yang mengandung semua kebutuhan tubuh. Apabila tingkatan kesehatan gizi ini tidak baik, maka akan timbul penyakit gizi. Yang menonjol yaitu adanya kurang energi protein atau KEP, kurang vitamin E, yodium, dan juga zat besi, dan juga mineral lainnya. Dan akan timbul berbagai penyakit yang nanti akan dialami oleh anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada budaya. Dan di sini faktor lingkungan masyarakat dalam hal ini yaitu asuhan dan juga kebiasaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Misalnya hal kebersihan, kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai teman bermain sekolah. Jadi lingkungan sosial seperti teman sebaya, tempat dan juga alat bermain, dan juga kesempatan pendidikan yang diperoleh yaitu bersekolah akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan gizi anak sekolah yaitu 9-12 tahun, dan di sini di tabel ini dijelaskan, dituliskan pada anak usia 7-9 tahun, di sini membutuhkan kalori sebesar 1.650 kilokalori, dan proteinnya sebesar 40, lemaknya 55 gram, omega 3-nya itu sebesar 0,9, omega 6-nya 10, karbohidratnya 250 gram, seratnya 23 gram, dan air yaitu sebesar 1.650 mili. Dan di sini juga pada kelompok umur anak laki-laki yaitu usia 10-12 tahun yaitu sebesar 2.000 kilokalori. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa komponen seperti protein yaitu sebesar 50 gram dan juga lemak sebesar 65 gram, omega 3 1,2 gram, omega 6-nya yaitu sebesar 2 gram, karbohidrat sebesar 300 gram, serat 28 gram, dan juga air yaitu sebesar 1.850 mili. Sedangkan pada perempuan yaitu usia 10-12 tahun yaitu membutuhkan energi sebesar 1.900 kilokalori, proteinnya sebesar 55 gram, lemaknya sebesar 65 gram, omega 3 sebesar 1 gram, omega 6-nya sebesar 1 gram, karbohidrat sebesar 280 gram, serat 27 gram, dan juga air yaitu sebesar 1.850 mili.
Pada anak usia sekolah ini akan mengalami pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan yang tidak mencolok seperti pada usia balita. Walaupun pada masa ini pertumbuhan fisik anak relatif stabil, nafsu makan dan juga konsumsi makan akan cenderung meningkat disesuaikan dengan komposisi tubuh anak tersebut. Anak usia sekolah membutuhkan zat gizi yang memadai karena masih dalam masa pertumbuhan dan juga membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas dan juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi serta memiliki cadangan zat gizi untuk pertumbuhan di masa remaja. Konsep gizi pada anak usia sekolah ini mengacu pada isi piringku yang terdiri dari pangan sumber karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, serat dan juga vitamin serta mineral yang dapat dilihat pada gambar ini. Jadi misalnya lauk pauk ada ikan, ada telur, buah-buahan ini ada semangka, pisang, sayurannya berupa ada brokoli, wortel, dan juga makanan pokoknya berupa ada beras, ada roti, seperti itu. Nah, di sini konsumsi air yang cukup juga dianjurkan karena pada usia ini anak akan lebih sering beraktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini yang tadi itu kecukupan zat gizi makro dan yang ini yaitu kecukupan zat gizi mikro. Nah, di sini dikelompokkan pada kelompok umur yang pada kelompok umur 7-9 tahun ini seperti ini ada membutuhkan vitamin E sebesar 500 RE, vitamin C 45 mg, kalsium 1000 mg, fosfor sebesar 500 mg, magnesium sebesar 135 mg, zat besi sebesar 10 gram, iodium sebesar 120 gram, dan zinc sebesar 5 gram. Nah, ini juga berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Nah, ini juga sama seperti zat gizi makro tadi. Ini disesuaikan dengan komposisi tubuh dan juga umur pada anak tersebut. Selanjutnya yaitu ini merupakan masalah gizi yang sering timbul pada anak usia sekolah yaitu 9-12 tahun. Yang pertama yaitu mengenai masalah kesehatan anemia defisiensi zat besi. Nah, anemia ini keadaan ini terjadi karena terlalu sedikit kandungan zat besi dalam makanan yang dikonsumsi terutama pada anak yang sering jajan sehingga mengendurkan keinginan anak untuk menyantap makanan lain. Nah, untuk mengatasi masalah ini, di samping memberikan suplementasi zat besi, anak juga harus pula diberi dan dibiasakan makan makanan yang mengandung zat besi, misalnya sayur kangkung. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai defisiensi yodium atau kekurangan yodium. Nah, di sini defisiensi yodium ini juga mengakibatkan gambaran klinik lain yaitu seperti ada goiter endemis yaitu disebut dengan iodine deficiency atau IDD. Dan di sini yang pertama ada goiter endemis ini, yang kedua yaitu bisa menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan juga mental yang disebut dengan kreatisme. Yang ketiga yaitu adanya hambatan neuromotor, dan yang keempat yaitu kondisi tuli disertai bisu. Dan juga ada pembesaran kelenjar gondol terdapat lebih dari 30% di antara anak sekolah. Yang ketiga yaitu masalah gizi karies gigi. Nah, karies gigi ini sering terjadi pada anak karena anak terlalu sering makan cemilan yang lengket dan juga banyak mengandung gula. Gigi yang berlubang akan menyerang gigi permanen sebelum gigi tersebut berhasil menembus gusi sehingga mengakibatkan nyeri. Jadi pada anak umur 19 tahun ini kebanyakan anak akan mengalami sakit gigi karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka makan. Karena pada masa anak ini, anak lebih suka jajan dan juga yang manis-manis seperti coklat, permen, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mencegah karies gigi ini, yaitu dengan menggosok gigi dengan pasta gigi yang berfluorida, yaitu sebaiknya sesudah makan, di samping tidak mengkonsumsi juga makanan yang lengket dan juga bergula.
Yang keempat yaitu mengenai obesitas, yaitu ataupun berat badan berlebih. Sama seperti orang dewasa, kelebihan berat badan pada anak ini terjadi karena ketidakseimbangan energi yang masuk dan juga keluar. Berbeda dengan dewasa, berat badan pada anak usia ini tidak boleh diturunkan karena penyusutan berat badan akan sekaligus menghilangkan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Laju pertumbuhan berat selayaknya dihentikan atau diperlambat sampai proporsi berat terhadap tinggi badan itu kembali normal. Jadi perlambatan ini dapat dicapai dengan mengurangi makan dan juga memperbanyak olahraga. Nah, diet yang diberikan sekitar 1.200 kilokalori per hari atau sekitar 60 kilokalori per gram dan juga per hari. Nah, ini rata-rata yang biasanya dikonsumsi pada anak usia 9-12 tahun. Dan di sini juga mendorong anak melakukan aktivitas fisik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok. Tidak boleh terus-terusan menonton TV yang terlalu lama dan disertai dengan makan makanan yang berkalori tinggi. Dan juga anak harus lebih aktif, seperti itu. Yang kelima yaitu adanya masalah gizi, berat badan kurang. Jadi kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk. Sama seperti masalah kelebihan berat badan, langkah penanganan yang harus didasarkan pada penyebab serta kemungkinan pemecahannya. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan pada anak usia sekolah yaitu 9-12 tahun. Dan di sini terkait tinggi badan, pada anak perempuan umumnya ini memulai pacu tumbuh tinggi badan adolesnya yaitu kira-kira umur 10,5 tahun dan juga mencapai puncaknya kira-kira umur 12 tahun. Selanjutnya, pada anak laki-laki ini memulai pacu tumbuh dan juga mencapai puncaknya yaitu pada umur 2 tahun kemudian. Namun, puncak untuk anak laki-laki ini lebih tinggi daripada anak perempuan. Nah, pertumbuhan tinggi badan selama periode ini rata-rata yaitu sekitar 6 cm atau 2,5 inch per tahunnya. Nah, ini adalah golongan umur yang disesuaikan dengan berat badan dan juga tinggi badan, yaitu pada usia 7-9 tahun ini, berat badannya yaitu biasanya 23,5 kilo, untuk tinggi badannya yaitu sebesar 120 cm, serta pada anak 10-12 tahun yaitu berat badannya biasanya rata-ratanya 30 kilo, untuk tinggi badannya yaitu sekitar 135 cm. Nah, tinggi badan rata-rata pada waktu lahir itu 50 cm. Secara garis besar, tinggi badan anak dapat diperkirakan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus yang bisa memperkirakan tinggi badan pada anak. Nah, ini misalnya pada anak 2-12 tahun, yaitu rumusnya umur dalam satuan tahun dikali 6 ditambah 77. Misalnya, pada umur 9 tahun, yaitu dimasukkan saja 9 dikali 6 plus 77, nanti itu kan akan mengeluarkan hasil yang rata-rata pada anak yang seharusnya dicapai, tinggi badan dan juga berat badannya. Selanjutnya yaitu mengenai berat badan. Pertumbuhan berat badan pada selama periode ini rata-rata yaitu 3-3,5 kilo per tahunnya. Nah, periode ini perbedaan individu pada kenaikan berat badan disebabkan oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Dibandingkan dengan anak lelaki, pada growth spurt atau pacu tumbuh, anak perempuan ini dimulai lebih cepat, yaitu sekitar umur 8 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki yaitu baru pada umur 10 tahun. Pertumbuhan anak perempuan dan juga pertumbuhan anak perempuan ini lebih cepat berhenti daripada anak laki-laki. Untuk untuk golongan umur ini sudah saya jelaskan tadi mengenai berat badan. Nah, ini adalah rumus yang dapat memperkirakan berat badan anak, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini misal pada anak 6-12 tahun, ini rumusnya yaitu umur dalam satuan tahun dikali 7 dikurangi 5 dibagi 2. Di situ akan kelihatan hasilnya berapa perkiraan berat badan anak pada usia anak tersebut.
Selanjutnya yaitu mengenai lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini mencerminkan volume intrakranial, dipakai untuk menaksir pertumbuhan otak. Jadi untuk lingkar kepala ini yang lebih kecil dari normal disebut dengan mikrosefali, yaitu yang dapat dilihat pada gambar di samping. Ini ukuran kepala lebih kecil dibanding dengan tubuhnya. Sebaliknya, kalau ada penyumbatan dan juga pada aliran cairan cerebrospinal, yaitu disebut dengan hidrosefalus, dan di sini akan meningkatkan volume kepala sehingga lingkar kepala ini lebih besar dari ukuran normal yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Nah, ini ukuran kepalanya lebih besar dari anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu mengenai lingkar kepala tumbuh. Lingkar kepala tumbuh hanya 2-3 cm selama periode ini. Nah, ini menandakan pertumbuhan otak yang melambat karena proses mieliniasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Pada usia 10 tahun terjadi pertumbuhan bentuk kepala menjadi lebih panjang dan juga pertumbuhan tulang wajah mengubah proporsi wajahnya. Selanjutnya yaitu mengenai gigi. Nah, selama usia sekolah terjadi tanggalnya gigi ke-20, gigi primer atau susu yang akan digantikan oleh 28 dari 32 gigi permanen, kecuali gigi geraham ketiga. Nah, ini adalah waktu erupsi gigi tetap. Dapat dilihat untuk anak usia ini yang mungkin yang dibahas lebih ke incisor dan juga premolar, karena ini terkait dengan topik saya, yaitu pada incisor ini yaitu 7-9 tahun, untuk premolar ini yaitu 9-11 tahun, dan juga caninus ini yaitu 10-12 tahun, dan molar kedua itu 12-16 tahun. Jadi di sini saya mengambil di sini untuk anak usia 9-12 tahun yaitu ada incisor, premolar, caninus, dan juga molar kedua. Selanjutnya yaitu mengenai jaringan lemak. Jadi jaringan lemak ini akan bertambah lagi pada anak perempuan umur 8 tahun dan juga pada anak laki-laki umur 10 tahun sampai menjelang awal pubertas. Setelah itu pertambahan jaringan pada pria mengurang, sedangkan pada wanita terus bertambah dan juga mengalami reorganisasi hingga dicapai bentuk tubuh wanita dewasa. Nah, ini adalah kurva tebalnya lipatan kulit pada anak laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya yaitu mengenai organ-organ tubuh. Nah, pertumbuhan organ-organ tubuh ini mengikuti polanya sendiri-sendiri. Secara umum terdapat 4 pola pertumbuhan organ. Yang pertama yaitu mengenai pola umum, yaitu general pattern. Yang kedua yaitu pola neural. Nah, ini meliputi berat otak waktu lahir sampai dengan anak usia sampai 12 tahun, karena di sini sesuai dengan topik saya. Yang ketiga yaitu pola limfoid, yaitu pertumbuhan mencapai maksimum sebelum adolensi, kemudian menurun hingga mencapai ukuran dewasa. Dan yang keempat yaitu ada pola genital, yaitu pertumbuhannya lambat dan pada pra remaja, kemudian disusul pacu tumbuh adolensi yang pesat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pada anak usia sekolah 9-12 tahun. Yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini atau proses berpikir anak merupakan proses menerima, mengolah, sampai memahami info yang diterima. Aspeknya antara lain yaitu intelijensi, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan berpikir logis. Nah, pada tahap perkembangan kognitif ini ada 2 fase. Sebenarnya ada beberapa fase, tapi di sini saya hanya mengambil 2 fase. Yaitu yang fase pertama yaitu ada konsep operasional, yaitu umur 7-11 tahun. Nah, pada fase ini pemikiran meningkat atau bertambah logis dan juga koheren. Dan di sini anak mampu mengklasifikasikan benda dan juga perintah dalam menyelesaikan masalah secara konkret dan juga sistematif berdasarkan apa yang mereka terima dari lingkungannya. Kemampuan berpikir anak sudah rasional, imajinatif, dan juga dapat menggali objek atau situasi lebih banyak untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada fase formal operation, yaitu pada anak 11-15 tahun.
Nah, pada tahapan ini ditunjukkan dengan karakteristik kemampuan beradaptasi dan juga lingkungan dan kemampuan untuk fleksibel terhadap lingkungannya. Nah, anak dapat berpikir dengan pola yang abstrak menggunakan tanda ataupun simbol dan juga menggambarkan kesimpulan yang logis. Mereka dapat membantu membuat dugaan dan juga mengujinya dengan pemikiran yang abstrak, teoritis dan juga filosofis. Anak akan juga mengalami perubahan selama tahap ini dari interaksi egosentris menjadi interaksi kooperatif. Selanjutnya yaitu ada perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini meliputi 3 fase, yaitu yang pertama yaitu ada fase prekonvensional. Pada tahap 1 ini adanya rasa egosentris pada anak, dan yang tahap kedua ini adanya orientasi, hukuman dan juga ketaatan baik dan juga buruk sebagai suatu konsekuensi dan juga tindakan. Tahap ketiga ini anak berfokus pada motif dan juga menyenangkan sebagai suatu kebaikan. Nah, pada fase ini misalnya dalam fase ini orang tua harus lebih berhati-hati apabila anak memukul temannya. Orang tua juga apabila orang tidak memberikan sanksi, maka akan tidak bisa memberikan rasa jera pada anaknya dan tidak bisa anak tersebut tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada fase konvensional. Nah, pada tahap ini anak berorientasi pada mutualitas hubungan interpersonal dengan kelompok. Dan di sini anak sudah mampu bekerja sama dengan kelompok dan juga mempelajari serta mengadopsi norma-norma yang ada dalam kelompok selain norma dalam lingkungan keluarganya. Yang ketiga yaitu ada fase post-konvensional. Nah, anak telah mampu membuat pilihan berdasarkan pada prinsip yang dimiliki dan juga yang diyakini. Nah, di sini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu anak menempatkan nilai budaya, hukum, dan juga perilaku yang tepat yang menguntungkan bagi masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Dan yang tahap kedua yaitu dikatakan sebagai tingkat moral tertinggi, yaitu dapat menilai perilaku baik dan juga buruk dari dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan spiritual. Nah, jadi anak pada usia ini berada pada tahap perkembangan spiritual, yaitu yang dimaksudnya pada tahapan mitos dan juga faktual. Jadi anak-anak pada tahap ini belajar untuk membedakan khayalan dan juga kenyataan. Nah, kenyataan itu sendiri merupakan keyakinan yang diterima oleh suatu kelompok keagamaan, dan yang sedangkan pada khayalan yaitu pemikiran dan juga gambaran yang terbentuk dalam pikiran anak tersebut. Di sini pentingnya peran orang tua dan juga tokoh agama yaitu dapat membantu anak membedakan antara kenyataan dan juga khayalan. Pada masa ini, anak-anak sekolah dapat mengajukan banyak pertanyaan mengenai Tuhan dan juga agama, dan secara umum meyakini bahwa Tuhan itu baik dan juga selalu ada untuk membantu. Nah, sebelum memasuki pubertas, anak-anak mulai menyadari bahwa doa mereka tidak selalu dikabulkan, dan mereka merasa kecewa karenanya. Beberapa anak ini menolak agama pada usia ini, sedangkan sebagian yang lain terus menerimanya. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh orang tua. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan psikososial. Nah, di sini ada 2 fase. Yang pertama yaitu fase laten, yaitu pada anak usia 6-12 tahun. Nah, anak perempuan di sini lebih menyukai teman dengan jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki dengan laki-laki. Nah, pertanyaan di sini pada perkembangan psikososial ini anak sering bertanya mengenai seks itu semakin banyak dan juga semakin bervariasi atau semakin kritis, jadi mengarah pada sistem reproduksi seperti itu. Anak lebih ingin tahu apa sih manfaatnya dari misalnya pada misve itu apa manfaatnya, terus bagaimana cara menjaga seperti itu.
Serta pada fase ini yaitu adanya ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Jadi anak sudah mulai suka cewek, suka cowok. Jadi kayak lebih mungkin juga ini dipengaruhi oleh lingkungannya dan juga media yang mereka lihat. Seperti kan sudah banyak media televisi yang memperlihatkan bagaimana lawan jenis itu suka sama saling suka, dan di sini peran orang tua sangat penting dikarenakan banyak pergaulan bebas di luar sana yang mungkin bisa mengarah ke hal negatif. Yang kedua yaitu ada fase genital, yaitu anak usia 12-18 tahun. Ini anak usia 12 tahun awal. Jadi ditandai dengan adanya proses pematangan organ reproduksi dan juga tubuh mulai memproduksi hormon seks. Nah, di sini menurut Dendel pada tahun 2010 pada anak perempuan awitan pubertas terjadi pada usia 8 tahun. Nah, di sini terjadi peningkatan FSH, hormon FSH. Sedangkan pada anak laki-laki terjadi pada usia 9 tahun. Dan di sini anak perempuan lebih dulu dibanding dengan anak laki-laki. Nah, maturasi seksual pada anak laki-laki ini dengan spermatogenesis, sedangkan anak perempuan ini dengan ovulasi. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin, releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan juga positif. Perubahan hormonal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan rambut pubis yang dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, juga ada pertumbuhan payudara stadium 2 atau menarche pada anak perempuan, dan di sini sudah mulai pada anak perempuan ini sudah terlihat nipple-nya sudah mulai menonjol, areolanya sudah mulai terlihat jelas seperti itu. Sedangkan pada anak laki-laki, awal pubertas yaitu ditandai dengan meningkatnya volume testis, ukuran testis juga menjadi lebih dari 3 mili. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan psikososial. Jadi ada dua tahapan pendekatan menurut Erikson. Yang pertama yaitu tahapan industri versus inferiority, yaitu pada anak usia 6-12 tahun. Dan di sini anak akan belajar untuk bekerja sama dengan bersaing dengan anak lainnya melalui kegiatan yang dilakukan, baik dalam kegiatan akademik maupun dalam pergaulan melalui permainan dan juga dilakukan bersama. Dan di sini interaksi sosial juga lebih luas dengan temannya. Yang kedua yaitu ada tahap pendekatan identitas versus kerancuan peran, yaitu pada anak usia 12-18 tahun. Dan di sini anak berusaha untuk menyesuaikan perannya sebagai anak yang sedang berada pada fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Mereka menunjukkan perannya dengan bergaya seperti remaja yang sangat dekat dengan kelompoknya, bergaul dengan mengadopsi nilai kelompok dan juga lingkungannya, dan di sini untuk dapat mengambil keputusannya sendiri. Dan di samping ini juga ada tahap perkembangan menurut Erikson. Ini saya juga mengambilnya 2 tahap karena sesuai dengan topik saya yaitu umur usia 9-12 tahun. Pada tahap usia 6-12 tahun ini indikator resolusi positifnya yaitu mulai untuk menciptakan, mengembangkan, dan juga memanipulasi sesuatu, mengembangkan rasa, kompetensi, dan juga ketekunan. Untuk indikator resolusi negatif yaitu berupa putus harapan, merasa diri biasa-biasa saja. Anak di sini biasanya cenderung merasa rendah, kurang percaya diri, dan pada akhirnya akan menarik diri dari teman sekolah dan juga teman sebayanya. Untuk tahap usia 12-20 tahun ini, dari segi indikator resolusi positifnya, anak akan sadar diri sendiri, bermaksud untuk mengaktualisasikan kemampuan diri. Jadi anak lebih bereksplorasi mengenai kemampuan dirinya. Untuk indikator resolusi negatifnya yaitu perasaan bingung, tidak mampu membuat keputusan, dan juga mungkin terdapat perilaku antisosial.
Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan makan. Yang di sini untuk seorang anak, makan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai, memilih makanan yang baik, juga untuk menentukan jumlah makanan yang cukup dan juga bermutu. Nah, biasanya di sini kebiasaan makan individu ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu adanya faktor perilaku termasuk cara berpikir, berperasaan, berpandang tentang suatu makanan. Misalnya pada orang tua yang meyakini bahwa misalnya makanan pisang tidak baik untuk mungkin ada budaya-budaya tertentu yang tidak setuju makan pisang itu tidak baik untuk dirinya. Jadi biasanya itu juga bakal berpengaruh pada pola konsumsi anak tersebut. Yang kedua yaitu mengenai faktor lingkungan sosial, segi kependudukan dan juga susunan tingkat dan juga sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu mengenai faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang, konten dan sebagainya. Jadi daya beli biasanya daya beli keluarga yang rendah juga akan mempengaruhi konsumsi anak. Jadi biasanya anak lebih ke kebanyakan malnutrisi karena mungkin untuk daya belinya menyesuaikan ya. Jadi misalnya mungkin kurang konsumsi dari segi energi, protein, dan juga zat gizi lainnya. Yang keempat yaitu ada lingkungan ekologi, kondisi tanah, iklim, lingkungan biologi, sistem usaha tani, juga sistem pasar. Yang kelima yaitu faktor ketersediaan bahan makanan. Nah, di sini dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat hasil karya manusia seperti sistem pertanian, prasarana, juga sarana kehidupan. Dan yang terakhir yaitu adanya faktor perkembangan teknologi seperti bioteknologi yang menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang lebih praktis dan juga lebih bergizi, menarik, awet, dan lainnya. Nah, ini adalah ada beberapa tips cara untuk membantu anak mau makan, yaitu yang pertama, orang tua hendaknya memperhatikan porsi yang pantas untuk anak. Jadi ini disesuaikan juga dengan pedoman isi piringku tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu mengizinkan mereka mengambil sendiri porsi yang mereka kehendaki. Bila selama berhari-hari konsumsi anak dirasakan sangat kurang, orang tua harus cari penyebabnya. Misalnya anak tersebut apa sih yang disukai oleh si anak? Mungkin anak suka ikan atau anak tersebut tidak suka dengan ayam, dan itu lebih diperhatikan sebagai seorang orang tua. Yang ketiga yaitu makanan baru hendaknya disajikan ketika anak-anak sedang lapar. Yang keempat yaitu pola makan orang tua sebaiknya memenuhi anjuran gizi seimbang, karena di sini pola makan orang tua sangat mempengaruhi pola makan pada anaknya. Yang kelima yaitu menciptakan situasi lingkungan yang nyaman. Yang keenam yaitu pada umumnya anak-anak tidak menyukai cita rasa yang menyengat. Dan yang ketujuh yaitu di sini TV berdampak cukup besar dalam mempengaruhi kebiasaan makan anak. Nah, iklan TV ini akan menyebabkan meningkatnya alokasi pembelian jenis makanan baru yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi. Nah, makanan dalam iklan TV ini seringkali ditampilkan dalam rangka menunjang suatu aktivitas. Jadi misalnya ini ada iklan TV mengenai Kitela, dan juga ada ale-ale seperti itu. Nah, ini biasanya ketika anak itu melihat iklan di TV, mereka merasa tertarik. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Nah, di sini orang tua harus bisa memberikan kehangatan sehingga anak akan merasa nyaman. Dan di sini anak juga akan belajar dari model di lingkungannya. Jika orang tuanya bersikap hangat, ia pun akan bersikap yang sama terhadap lingkungannya. Tapi sebaliknya, jika seorang orang tua itu bersikap emosional atau pemarah, maka anak tersebut juga akan mengikuti. Untuk perkembangan mental ini, hal yang paling menonjol yaitu pada masa ini adalah keinginan untuk bersaing dan juga menunjukkan prestasi pada tugas-tugas sekolah. Jadi di sini anak pengen terlihat apa yang paling unggul di antara teman-temannya. Nah, anak membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya sehingga mudah sekali dihinggapi perasaan takut akan kegagalan dan juga ejekan teman-temannya.
Kegagalan pada yang dialami pada anak ini menumbuhkan rasa cemas dan juga rendah diri, tetapi bila ia berhasil mengatasi masalah tersebut dalam hubungannya dalam berteman dan juga prestasi sekolahnya, maka akan timbul suatu motivasi yang tinggi dalam diri anak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.